Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor misteri. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Kali ini Kang Restu akan melanjutkan cerita yang kemarin, yaitu cerita tentang pesugihan Juragan Lele. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kelanjutannya? Ini dia ceritanya. Pak Hamid sedang duduk di ruang tamu rumahnya yang mewah, menikmati teh hangat setelah seharian mengurus bisnis lelenya. Suasana tenang di rumah besar itu seringkali membuatnya merasa bangga atas semua pencapaiannya. Namun ketenangan sore itu tiba-tiba berubah saat Wiwit istrinya masuk ke dalam rumah dengan wajah pucat dan khawatir. "Mas, ada kabar buruk," kata Wiwit pelan namun penuh tekanan. Pak Hamid mengerutkan kening meletakkan cangkir tehnya di atas meja. "Kabar buruk apa, Dek? Kenapa mukamu begitu?" Wiwit menarik nafas panjang sebelum menjawab. "Pak Darno, Pak. Pak Darno meninggal dunia. Katanya kecelakaan mengerikan di jalan. Orang-orang bilang tubuhnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan, Pak." Mendengar nama Pak Darno, wajah Pak Hamid berubah pucat seketika. Seakan darah di tubuhnya berhenti mengalir. Ia teringat kembali akan semua hal yang pernah terjadi antara dirinya dan juga Pak Darno, terutama rahasia kelam yang mereka bagi terkait sosok pesugihan itu. "Kecelakaan?" Pak Hamid berusaha bersikap tenang meskipun hatinya mulai dilanda ketakutan. "Bagaimana bisa, Bu? Bukankah Pak Darno orang yang hati-hati?" Wiwit pun menggelengkan kepala. "Aku juga nggak tahu pasti, Pak. Tapi orang-orang bilang mobilnya oleng dan jatuh ke jurang. Ada juga yang bilang dia nabrak sesuatu. Tapi nggak ada yang tahu apa sebenarnya yang terjadi." Pak Hamid terdiam sejenak, mencoba mencerna kabar duka itu. Di dalam hatinya ia sudah merasa bahwa ini bukanlah kecelakaan biasa. Pikiran pertamanya langsung tertuju pada sosok pesugihan yang pernah mereka datangi di Gunung Keramat itu. Apakah ini ulah dari makhluk itu? Apakah ini harga yang harus dibayar oleh Pak Darno untuk kekayaan yang ia peroleh? Mengingat hal itu, Pak Hamid merasa gelisah. Ia tahu bahwa setiap perjanjian dengan kekuatan gaib selalu memiliki konsekuensi yang mengerikan. Dan sekarang ia mulai takut bahwa saat ini bisa jadi giliran Pak Darno untuk membayar dengan nyawanya sendiri. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, desa dipenuhi oleh suasana duka. Orang-orang membicarakan kematian Pak Darno dengan bisik-bisik. Kabar tentang kecelakaan tragis itu menyebar dengan cepat dan banyak yang merasa aneh dengan bagaimana peristiwa itu terjadi. Pak Hamid merasa tidak nyaman setiap kali mendengar bisik-bisik tersebut. Ketika ia melewati kumpulan warga, mereka berhenti bicara sejenak dan menatapnya dengan pandangan yang mencurigakan. Meskipun tidak ada yang berani menyuarakan kecurigaan mereka secara langsung, Pak Hamid tahu bahwa warga mulai menghubungkan kekayaan Pak Darno dengan kematiannya yang misterius. Dan pada suatu sore, saat Pak Hamid sedang berada di warung kopi di pinggir desa, beberapa tetangga menghampirinya. "Pak Hamid sudah dengarkan soal Pak Darno? Kasihan sekali nasibnya ya, Pak," ucap salah satu tetangga, Pak Rukun, sambil menyeruput kopinya. Pak Hamid mengangguk singkat berusaha menunjukkan empati. "Iya, sangat disayangkan. Saya dengar kecelakaan itu sangat mengerikan." Pak Rukun menghela nafas panjang. "Iya, Pak. Katanya sebelum kecelakaan itu Pak Darno sempat bersikap aneh, Pak. Dia sering bicara sendiri dan tanpa ketakutan. Ada yang bilang mungkin ada sesuatu yang tidak beres dengan kekayaannya, karena dia kan kaya mendadak, Pak." Mendengar ucapan Pak Rukun, Pak Hamid mulai merasakan keringat dingin di punggungnya. Ucapan itu seolah mengarah langsung pada dirinya. Namun ia berusaha keras untuk tetap tenang saat itu. "Ah, itu mungkin cuma omongan orang saja, Pak. Kadang-kadang orang terlalu cepat membuat spekulasi," balas Pak Hamid dengan suara datar. Namun Pak Rukun melanjutkan, "Ya mungkin begitu sih, Pak. Tapi saya juga dengar beberapa orang pernah melihat sesuatu yang aneh di sekitar rumah Pak Darno.
Tepatnya sih sebelum kecelakaan itu, Pak. Mungkin ya, ada hubungannya dengan sesuatu yang gaib. Pak Hamid terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Kepalanya penuh dengan pikiran tentang sosok pesugihan yang pernah ia temui di gunung. Apakah benar sosok itu yang mengambil nyawa Pak Darno sebagai bagian dari perjanjian mereka? Ataukah sekarang giliran Pak Hamid yang akan menjadi korban selanjutnya? Pikiran-pikiran itu terus membayangi Pak Hamid. Singkatnya malam itu Pak Hamid pun tidak bisa tidur. Bayangan Pak Darno dan kecelakaan tragisnya terus menghantui pikirannya. Ia ingat bagaimana Pak Darno adalah orang pertama yang memperkenalkannya pada dunia pesugihan. Saat itu Pak Darno tampak begitu percaya diri dengan keputusan mereka, dan ia selalu yakin bahwa semua akan baik-baik saja selama mereka memenuhi persyaratannya. Namun kini Pak Hamid melihat bukti yang mengerikan, bahwa tidak ada perjanjian yang bisa berlangsung selamanya tanpa ada bayaran yang setimpal. Sambil berbaring di tempat tidurnya, Pak Hamid mendengar suara lembut dari arah pintu. "Pak, kenapa belum tidur?" tanya Bu Wiwit yang sudah berbaring di sebelahnya. Pak Hamid hanya menggeleng dengan pelan. "Aku gak bisa tidur, Bu. Pikirannya masih terganggu soal kematian Pak Darno." Wiwit mendekat mencoba menenangkan suaminya. "Pak, jangan terlalu dipikirkan. Itu mungkin hanya kecelakaan. Kita kan gak tahu apa yang sebenarnya terjadi." Pak Hamid menghela nafas panjang menutupi rasa takutnya. "Iya mungkin begitu, Bu. Tapi aku merasa mungkin ini bukan sekedar kecelakaan. Aku khawatir, Bu. Ini ada hubungannya dengan hal-hal yang lebih gelap, yang lebih gaib, Bu." Wiwit menatap suaminya dengan cemas. Hal gaib? Maksud Bapak apa ya?" Pak Hamid hampir saja keceplosan mengatakan selama ini dia melakukan pesugihan. Pak Hamid saat itu terdiam sejenak, tidak tahu harus menjelaskan dari mana. Ia juga tidak bisa menceritakan semuanya kepada Wiwit, terutama tentang perjanjian pesugihan yang ia buat bersama Pak Darno. Namun ia juga tidak bisa terus menyembunyikan rasa takutnya itu. "Aku hanya merasa bahwa ada harga yang harus dibayar, Bu, untuk segala kekayaan ini. Kadang aku takut, apakah kita akan selamat dari semua ini?" Bu Wiwit semakin bingung, tapi ia memilih untuk tidak mendesak. "Kamu ngomong apa sih, Pak? Aku kok tidak maksud." Setiap hari setelah kematian Pak Darno, perasaan takut semakin menghantui Pak Hamid. Meskipun bisnis lelenya tetap berjalan dengan baik dan kekayaan terus mengalir, ada sesuatu yang menggerogoti hatinya. Setiap kali ia melihat bayangan di malam hari, ia merasa seolah sosok pesugihan itu sedang mengawasinya menunggu waktunya akan tiba. Tepatnya di suatu malam yang sepi, saat Pak Hamid sedang berjalan sendirian di sekitar kolam lele, ia mendengar suara-suara samar yang seolah berbisik di telinganya. "Pak Darno sudah membayar. Kapan giliranmu?" Pak Hamid pun tersentak mendengar suara itu. Dia berbalik dengan cepat mencari asal suara itu. Namun ternyata tidak ada siapa-siapa. Kolam lele itu sunyi, hanya ditemani oleh suara gemercik air dan angin yang bertiup dengan lembut. Namun ketakutan di dalam hatinya semakin kuat. Pagi itu Pak Hamid duduk di ruang kerjanya dengan pandangan kosong menatap tumpukan berkas pengiriman ikan lele. Kepalanya pun masih dipenuhi bayangan tentang kematian Pak Darno yang tragis. Meski ia harus mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah kebetulan, rasa cemas yang menggantung di hatinya semakin sulit untuk ditepis. Pak Hamid menghela nafas panjang dan meneguk secangkir kopi di depannya. Di tengah lamunannya, tiba-tiba Birin, pekerjanya yang baru, dia berlari tergopoh-gopoh memasuki ruang kerja dengan wajah pucat. Pak Hamid, Pak!" seru Birin sambil terengah-engah. Pak Hamid tersentak dari pikirannya dan menatap Birin dengan kening berkerut. "Ada apa, Birin? Kenapa kamu buru-buru?" Birin mencoba mengatur nafasnya sebelum menjawab. "Pak, lele-lele kita, Pak, tiba-tiba pada mati di kolam." Pak Hamid terdiam sejenak, tak percaya dengan apa yang didengarnya. "Apa? Mati? Maksudmu apa, Torin?" Birin mengangguk dengan cepat, keringat pun bercucuran di dahinya. Iya, Pak. Tadi pagi waktu saya sama Parmin mau kasih makan lele, banyak yang udah ngambang di atas air, Pak. Matanya melotot, badannya membengkak kayak mati mendadak gitu, Pak."
Pak Hamid berdiri dari kursinya. Jantungnya pun berdetak kencang mendengar ucapan itu. Kamu bercanda kan? Enggak Pak, beneran. Bapak harus lihat sendiri. Tanpa pikir panjang, Pak Hamid segera melangkah keluar rumah menuju kolam lelenya. Sampainya di sana, pemandangan yang dilihatnya membuat nafasnya tertahan. Kolam yang biasanya dipenuhi ikan lele yang sangat banyak dan bergerak lincah, kini dipenuhi oleh ikan-ikan mati yang mengambang di permukaan air. Bau busuk mulai tercium menyebar dari tubuh lele yang sudah mulai membusuk. Parmin yang juga berada di sana, dia mendekati Pak Hamid dengan wajah bingung. Pak, saya nggak ngerti loh Pak. Kemarin semuanya baik-baik saja, tapi pagi ini kok semuanya sudah gini Pak. Pak Hamid berjongkok di tepi kolam, memandangi ikan-ikan yang mati. Ia merasakan jantungnya berdetak semakin cepat, seolah-olah tanda buruk ini adalah peringatan. Dalam hatinya ia sudah mulai menduga bahwa ini bukan kejadian biasa. Kematian mendadak ikan-ikannya mungkin berkaitan dengan perjanjian gelap yang pernah ia buat. Apa air kolamnya tercemar? Tanya Pak Hamid mencoba tetap rasional meski pikirannya kacau. Parmin menggeleng dengan pelan. Saya sudah cek semua Pak. Airnya kelihatan bersih, gak ada tanda-tanda racun atau kotoran. Ini kayaknya ada yang gak beres nih Pak. Pak Hamid terdiam. Kematian Pak Darno dan sekarang ikan-ikan lelenya yang mati mendadak, semua ini terasa terlalu kebetulan. Di tengah kebingungannya, Pak Hamid tiba-tiba saja teringat akan para pembeli. Hari ini ada banyak pedagang dari Lamongan yang sudah memesan lele dalam jumlah besar. Mereka pasti sudah menunggu ikan-ikan itu untuk segera dikirim. Rasa panik pun mulai menyelimuti dirinya. Birin, Parmin, kalian cepat periksa kolam lainnya. Pastikan ada ikan yang masih hidup dan siap kirim, perintah Pak Hamid dengan nada tegas. Kedua pekerjanya pun segera berlari menuju kolam lain untuk memeriksa keadaan. Sementara itu Pak Hamid tetap berdiri di tepi kolam, memandangi lele-lele yang mati dengan perasaan campur aduk. Ia tidak hanya khawatir kehilangan pendapatan, tapi juga takut bahwa ini adalah tanda dari pesugihan yang mulai menuntut lebih. Selang beberapa saat kemudian, Birin dan Parmin kembali dengan wajah penuh kekhawatiran. Pak, di kolam lainnya juga sama Pak. Banyak juga yang sudah mati. Yang masih hidup kelihatannya pada lemes Pak. Kayaknya nggak bakal bertahan lama deh Pak. Pak Hamid menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dia merasa semakin putus asa. Nggak mungkin semua ini terjadi. Di saat bersamaan telepon genggam Pak Hamid pun berdering. Itu adalah salah satu pembeli dari Lamongan yang sudah menunggu pengiriman. Halo, Pak Hamid, ikannya gimana ya Pak? Kami sudah tunggu sejak tadi pagi loh Pak, kata suara di telepon dengan nada sedikit kesal. Pak Hamid terdiam sejenak, berusaha keras menenangkan dirinya sebelum menjawab. Maaf Pak, ada masalah di kolam. Beberapa ikan kami mati mendadak Pak. Saya coba cari solusinya dulu ya Pak. Aduh, gimana sih Pak? Kami butuh ikannya sekarang ya Pak. Banyak pesanan yang sudah menunggu. Kalau nggak ada lele, kita semua bakal rugi besar Pak. Suara di telepon itu semakin mendesak. Pak Hamid menggertakkan giginya merasa terpojok. Saya mengerti Pak. Saya akan segera cari jalan keluarnya. Tolong beri saya waktu ya Pak. Setelah menutup telepon, Pak Hamid menghela nafas panjang. Ia tahu para pembeli tidak akan menunggu lama. Jika ikan-ikannya tidak bisa segera dikirim, reputasi bisnisnya bisa hancur dalam sekejap. Namun situasi di kolam lelenya benar-benar di luar kendali. Ia merasa seolah-olah semua yang ia bangun selama ini mulai runtuh. Sorenya itu, setelah lelah mencoba segala cara untuk menyelamatkan ikan yang tersisa, Pak Hamid duduk di tepi kolam dengan kepala tertunduk. Birin dan Parmin sudah pulang untuk beristirahat. Sementara Pak Hamid tetap tinggal. Dia memandangi air kolam yang kini terlihat tenang namun penuh dengan ikan mati. Ia mulai merenung tentang semua keputusan yang telah ia buat. Apakah ini adalah akibat dari perjanjian dengan sosok gaib ya? Dalam hatinya Pak Hamid tahu bahwa pesugihan itu bukan hal yang bisa dipermainkan. Sejak awal ia sudah tahu bahwa kekayaan yang datang dengan cepat pasti ada harganya. Namun ia tidak pernah membayangkan bahwa harga yang harus ia bayar bisa sebesar ini. Sambil memandang ke arah matahari yang mulai tenggelam di balik gunung, Pak Hamid merasakan kehadiran sesuatu di sekelilingnya. Hawa dingin yang aneh mulai menyelimuti tubuhnya.
serta bulu kuduknya juga pada berdiri. Ia tidak berani menoleh, namun ia tahu di balik punggungnya ada sesuatu yang pada mengawasi. Malam itu Pak Hamid tidak bisa tidur. Rasa cemas terus menghantui pikirannya. Ia merasa bahwa segala sesuatu yang terjadi padanya, mulai dari kematian Pak Darno hingga ikan-ikannya yang pada mati, adalah tanda bahwa waktunya hampir habis. Pak Hamid berdiri di depan pintu rumahnya, memandangi kegelapan malam yang seolah mengundang. Hatinya penuh ketakutan, namun ia tahu yang harus dilakukannya. Kematian lele di kolamnya tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dan satu-satunya cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan kembali ke Gunung Keramat, tempat di mana semuanya bermula. Setelah memastikan bahwa Wiwi dan anak-anaknya Wawan dan Jena sudah tertidur, Pak Hamid pun mengendap-endap keluar rumah. Ia menghindari tatapan dengan siapapun di desa, berjalan cepat menuju hutan yang membentang di kaki Gunung Keramat. Dalam kegelapan ia merasa setiap langkahnya semakin berat, seolah-olah gunung itu mengundang tetapi juga menuntut. Ketika sampai di lereng gunung, suasana semakin mencekam. Kabut tipis menyelimuti jalan setapak dan suara angin yang berdesir di antara pepohonan terdengar seperti bisikan samar. Pak Hamid menggigil bukan karena udara malam, tapi karena ketakutan yang semakin merayap di hatinya. Ia tahu bahwa kali ini bukan hanya nasib bisnisnya yang dipertaruhkan, tetapi juga nyawa dari keluarganya. Setelah berjalan beberapa jam lamanya, ia akhirnya tiba di tempat di mana ia pertama kali bertemu dengan sosok pesugihan. Di sana, di atas batu yang dingin, sosok itu sedang menunggu. Makhluk yang tidak sepenuhnya berbentuk dengan mata merah yang menyala di tengah kabut. Dengan tatapannya yang mengerikan, Pak Hamid pun menggigit bibirnya mencoba menenangkan detak jantungnya yang semakin cepat. Ada apa kamu kembali ke sini? Suara sosok itu terdengar berat dan dalam, memenuhi udara dengan getaran aneh. Aku juga sudah menunggu kamu. Pak Hamid menelan ludah, suaranya gemetar saat berbicara. Kenapa ikan-ikan saya pada mati? Bukankah saya sudah memberikan apa yang kamu minta? Sosok itu menyeringai, senyumnya pun penuh makna. Kamu memang sudah memberikan persembahan, tapi kesepakatan kita tidak berhenti di sana, Hamid. Kekayaan yang kamu nikmati tidak bisa diperoleh tanpa konsekuensi yang lebih besar. Apa yang kau inginkan sekarang? Makhluk itu bergerak lebih dekat, suaranya semakin pelan tapi menusuk. Kali ini, aku ingin lebih dari sekedar hewan atau pekerjamu. Aku ingin darah segar, darah yang sangat berharga. Aku ingin kedua anak-anakmu meninggal, dan darah itu tampaknya sedap buatku. Mendengar ucapan itu, dunia seakan runtuh di hadapan Pak Hamid. Kata-kata itu seperti pisau yang menghujam jantungnya. Ia mundur setapak, matanya melebar penuh ketakutan. Tidak, kamu tidak bisa minta itu. Mereka anak-anakku. Sosok itu pun tertawa dingin, seolah menikmati penderitaan yang dirasakan oleh Pak Hamid. Kekayaan besar datang dengan harga besar. Jika kamu ingin menyelamatkan bisnismu, lele-lelemu, dan semua yang telah kamu bangun, maka berikan aku apa yang kuminta. Darah dua anakmu akan memuaskan rasa laparku. Jika tidak, kamu akan kehilangan segalanya, termasuk nyawamu. Usahamu akan hancur, serta keluargamu. Sosok itu pun berhenti menyeringai lagi. Pak Hamid terdiam mendengar ucapan itu. Pikirannya berpacu dengan cepat. Ia tahu ia tidak bisa menyerahkan anak-anaknya, tapi ia juga tahu bahwa makhluk itu tidak main-main. Jika ia menolak, maka kehidupannya dan keluarganya bisa hancur seketika. Dalam keputusan yang mendalam, ide gila pun muncul di kepala Pak Hamid. Mungkin ada cara lain. Ia tidak harus benar-benar menyerahkan Wawan dan Jena. Sebaliknya ia bisa menipu sosok itu dengan sesuatu yang mirip. Baiklah, aku setuju, kata Pak Hamid akhirnya dengan suara bergetar. Aku akan memberikan apa yang kau minta, tapi beri aku waktu untuk menyiapkannya. Sosok itu pun menatap Pak Hamid dengan penuh selidik, namun akhirnya mengangguk perlahan. Baiklah, aku akan menunggu. Tapi jangan coba-coba berkhianat. Jika aku tidak mendapatkan apa yang kuinginkan, kau tahu apa yang akan terjadi kan?
Setelah pertemuan itu selesai, Pak Hamid turun dari gunung dengan tubuh gemetar. Pikirannya berputar mencari cara untuk menyelamatkan keluarganya dari tuntutan mengerikan itu. Ia ingat sebuah cerita lama tentang cara menipu makhluk gaib, yaitu menggunakan patung-patung yang dibuat dengan bahan tertentu untuk menggantikan manusia. Dengan ide itu, ia pun mulai merencanakan langkah-langkah berikutnya. Singkat cerita, Pak Hamid tahu bahwa ia tidak bisa membuat patung-patung sembarangan. Ia butuh sesuatu yang mirip dengan tubuh manusia, terutama mirip dengan anak-anaknya, agar sosok pesugihan itu tertipu. Dan setelah beberapa hari berpikir keras, ia pun menemukan solusi, yaitu patung anak-anak dari gula merah. Gula merah memiliki tekstur dan warna yang mirip dengan daging manusia jika diukir dengan hati-hati. Dengan bantuan seorang pengrajin lokal yang tidak menyadari maksud sebenarnya, Pak Hamid memesan 2 patung kecil yang menyerupai anak-anaknya, lengkap dengan detail yang sangat halus. Patung-patung itu diukir dengan teliti, sehingga jika dilihat sekilas, mereka tampak seperti tubuh manusia sungguhan. Saat patung-patung itu telah selesai, Pak Hamid pun membawa keduanya ke rumahnya dan menyembunyikannya di gudang. Ia berencana menggunakan patung-patung itu dalam ritual pesugihan, meyakinkan sosok gaib bahwa darah yang ia serahkan adalah darah anak-anaknya. Padahal sebenarnya itu hanyalah gula merah yang meleleh seperti darah ketika dipanaskan. Singkat cerita, pada malam yang telah ditentukan, Pak Hamid kembali ke Gunung Keramat membawa 2 patung yang terbungkus kain. Ia melangkah dengan hati-hati berharap rencananya berhasil. Ia tahu bahwa jika sosok pesugihan itu menyadari penipuannya, hidupnya akan berakhir dengan cara yang lebih jauh mengerikan daripada yang ia bisa bayangkan. Ketika ia tiba di situ, sosok pesugihan itu pun sudah menunggunya. "Apakah kamu sudah siap?" Suara sosok itu menggema menciptakan suasana yang semakin mencekam. Pak Hamid mengangguk meskipun hatinya berdebar dengan kencang. "Iya, aku juga sudah membawakan apa yang kau minta." Ia lalu membuka kain yang menutupi patung-patung gula merah itu. Di bawah cahaya bulan, patung-patung itu tampak seperti tubuh anak-anak yang terbaring tak bernyawa. Pak Hamid menahan nafas saat makhluk itu mendekat, mencium aroma manis dari gula yang dipanaskan. Tetapi ia mengira itu adalah darah segar dari anak-anaknya. Sosok itu pun tersenyum puas melihat itu. "Bagus Hamid, kamu telah memenuhi janjimu." Singkatnya, Pak Hamid menghela nafas lega ketika akhirnya usaha ternak lelenya kembali normal. Kolam-kolam ikan yang semula penuh bangkai kini kembali dipenuhi dengan lele-lele gemuk yang segar dan sehat. Permintaan para pembeli pun kembali berdatangan, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Para pedagang yang dulu sempat ragu karena kematian ikan lele di kolamnya, kini berbondong-bondong kembali untuk mendapatkan pasokan dari Pak Hamid. Bisnisnya yang hampir hancur, kini pun bangkit kembali. Hingga suatu pagi, Pak Hamid sedang memantau pekerja barunya, Birin, yang sedang menyiapkan lele untuk dikirim keluar kota. "Birin, pastikan semua ikannya dikemas dengan benar. Jangan sampai ada yang mati di perjalanan ya," kata Pak Hamid sambil memeriksa daftar pesanan. Birin pun mengangguk dengan cepat. "Siap Hamid, semua sudah diatur." Setelah itu Pak Hamid bersiap mengantarkan sendiri beberapa pesanan ikan lelenya untuk pelanggan yang penting. Ia ingin memastikan semuanya berjalan dengan lancar. "Bu, aku akan pergi sebentar ya," katanya kepada istrinya yang sedang duduk di teras rumah, mengawasi anak-anak mereka yang bermain di halaman. Wiwit menatapnya dengan lembut meskipun sedikit khawatir. "Iya Pak, hati-hati di jalan ya." Pak Hamid mengangguk sambil tersenyum. Ia merasa puas dengan apa yang telah ia capai. Tidak ada yang tahu tentang rahasia gelap di balik kesuksesannya, dan ia pun berniat menyimpan itu selama-lamanya. Pak Hamid pun naik ke dalam mobilnya dan mulai perjalanan panjang mengantarkan lele-lele ke pelanggannya. Malam itu setelah seharian bekerja keras, Pak Hamid akhirnya selesai mengirimkan semua pesanan lelenya. Ia menyandarkan punggungnya di kursi mobil dan menatap jalanan yang sepi di depannya. Hanya beberapa kendaraan melintas, dan jalan desa itu hampir sepenuhnya gelap, yang hanya diterangi oleh lampu mobilnya yang menerobos kabut tipis di malam hari. Kehidupan memang indah ketika semuanya berjalan lancar, gumam Pak Hamid. Dia merasa tenang untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu dihantui oleh rasa takut dan pesugihan yang ia lakukan.
Ia meyakinkan dirinya bahwa pesugihan itu berhasil ditipu dengan patung-patung gula merah yang ia persembahkan. Namun ketika ia mulai merasa aman, tiba-tiba rasa dingin yang mengerikan melanda mobilnya. Udara di sekitar mobil berubah drastis, seolah-olah malam menjadi lebih gelap dan berat. Pak Hamid mulai merasakan kegelisahan yang tidak bisa ia jelaskan. Jantungnya berdegup lebih cepat dan tangannya tiba-tiba basah oleh keringat. Ketika ia melihat ke depan, seketika matanya melebar penuh horor. Di tengah jalan yang sepi dan gelap itu berdiri sosok yang sangat ia kenal. Dia adalah makhluk pesugihan yang dulu memberinya kekayaan. Mata merah sosok itu bersinar dengan amarah yang membara, jauh lebih menakutkan dari pertemuan sebelumnya. Pak Hamid pun menghentikan mobilnya dengan tiba-tiba. "Sial, apa yang kau inginkan?" Pak Hamid berteriak dengan nada penuh ketakutan. Ia tidak pernah menyangka bahwa sosok itu akan muncul lagi. Ia berpikir ia telah berhasil menipunya. Sosok pesugihan itu pun berjalan perlahan mendekati mobil Pak Hamid. Suara langkahnya terdengar seperti seretan maut. Wajahnya penuh dengan kemarahan, dan suara beratnya pun menggema di udara malam yang dingin. "Hamid, kau pikir kau bisa menipuku? Tumbal yang kau berikan bukan manusia sungguhan. Kau telah mengkhianati perjanjianku." Pak Hamid pun mundur di kursi mobilnya. Nafasnya tersengal-sengal. "Tunggu, aku bisa memberikan apa yang kamu mau. Jangan lakukan ini. Aku bisa memberikan sesuatu yang lain." Teriaknya mencoba beralih di tengah kepanikannya. Tetapi sosok itu tidak tertarik dengan kata-kata dari Pak Hamid. "Sudah terlambat, Hamid. Kau akan membayar pengkhianatanmu dengan nyawamu sendiri." Tanpa peringatan, sosok itu melesat cepat dan meraih leher Pak Hamid, mencekiknya dengan kekuatan yang tidak manusiawi. Jari-jari makhluk itu terasa dingin dan keras seperti baja, mengunci nafas Pak Hamid yang semakin sulit bernafas. Mata Pak Hamid pun terbelalak, wajahnya memerah saat ia berjuang untuk melepaskan diri. Tapi semua itu telah sia-sia. Dalam keadaan yang panik, Pak Hamid tanpa sadar menginjak pedal gas mobilnya. Mobil itu melaju cepat ke depan. Namun kontrol atas kemudi lepas dari tangannya. Mobilnya mulai oleng di jalan yang sempit dan dalam kecepatan yang tinggi. Mobil itu tiba-tiba menabrak sebuah truk besar yang melintas dari arah berlawanan. Suara tabrakan itu terdengar begitu keras. Dentuman suara mobil itu pun beradu yang memekakan telinga. Mobil Pak Hamid terbalik beberapa kali sebelum akhirnya berhenti dengan keadaan terbalik di pinggir jalan. Bagian depan mobil hancur total. Kaca pecah berserakan, dan tubuh Pak Hamid terjepit di dalamnya tak bergerak. Darah mengalir dari kepala Pak Hamid yang kini terkulai lemah di kursi pengemudi. Tubuhnya pun terluka parah, dan hanya dalam beberapa detik, nafas terakhirnya pun terlepas. Malam yang mencekam itu menjadi saksi akhir tragis dari seorang pria yang memilih jalan gelap demi kekayaan yang tidak pernah benar-benar ia miliki. Keesokan harinya berita tentang kecelakaan mengerikan itu menyebar dengan cepat di desa. Semua orang terkejut mendengar bahwa Pak Hamid yang dikenal sebagai juragan lele kaya telah tewas dalam kecelakaan yang tragis. Tubuhnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan yang terjepit di antara rentuhan mobilnya. Ketika kabar itu sampai ke rumah Pak Hamid, Wiwit pun tidak bisa percaya. Tidak mungkin," katanya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Matanya basah oleh air mata. Wawan dan Jena pun menangis kencang di pangkuan ibu mereka. Mereka belum sepenuhnya memahami bahwa mereka telah kehilangan ayah mereka selamanya. Wiwit berusaha kuat tapi hatinya hancur berkeping-keping. Para tetangga pun datang memberikan dukungan. Namun tak ada yang bisa meredakan duka mendalam yang melanda keluarga itu. Warga desa hanya bisa berbicara tentang keanehan di balik kematian Pak Hamid. Beberapa mulai berbisik tentang rumor-rumor gelap bahwa mungkin kematian itu bukan hanya kecelakaan biasa. Tetapi saat itu tidak ada yang berani mengungkapkannya dengan lantang. Pemakaman Pak Hamid dilaksanakan dengan suasana duka yang mendalam. Para tetangga, keluarga, dan teman-teman hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada juragan lele yang dulunya disegani di desa itu. Namun di balik kesedihan yang dirasakan, ada bisik-bisik dan desas-desus yang tersebar di antara para pelayat. Banyak yang bertanya-tanya tentang kematian mendadak dan mengenaskan Pak Hamid. Meski tidak ada yang berani mengungkapkan kecurigaan mereka secara langsung, Wiwit yang masih berduka kini harus mengambil alih tanggung jawab yang berat, mengurus usaha yang ditinggalkan oleh suaminya. Ia tahu setelah kematian Pak Hamid, hidup mereka akan berubah, dan beban yang ia pikul tidaklah ringan. Namun demi masa depan kedua anaknya,
Wiwit bertekad untuk melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh suaminya. Singkatnya, beberapa hari setelah pemakaman, Wiwit pun mengumpulkan para pekerja di rumahnya. Karman sudah tiada dan Birin dan Parmin adalah pekerja yang tersisa. Keduanya setia membantu keluarga Pak Hamid sejak awal. Mereka berdiri di depan rumah dengan wajah tegang, menyadari bahwa masa depan mereka juga tergantung pada apa yang akan diputuskan Bu Wiwit. "Terima kasih ya, kalian sudah datang," ucap Bu Wiwit. Suaranya terdengar sedikit serak karena terlalu banyak menangis beberapa hari terakhir. Mereka pun duduk di ruang tamu rumahnya dengan kedua anaknya di dekatnya. "Setelah kepergian suami saya sadar banyak hal yang harus berubah." Parmin mengangguk mendengar itu. "Tenang Bu, kami di sini siap membantu. Apa saja yang Ibu perlukan, pasti akan kami lakukan." Wiwit tersenyum kecil, namun ada rasa berat di hatinya. "Aku tahu kalian setia dan sudah bekerja keras selama ini, tapi aku juga harus jujur pada kalian. Keadaan sekarang tidak seperti dulu. Aku merasa juga ada yang aneh dengan kolam lele kita. Lele itu sekarang tidak sebesar dan seenak dulu. Apakah kalian juga menyadarinya?" Ia menatap para pekerja dengan tatapan serius. Birin mengangguk meski ragu. "Iya Bu, kami juga sudah memperhatikan itu Bu. Lele-lele ini berbeda. Mereka tidak tumbuh secepat biasanya, dan rasanya tidak seperti lele yang dulu Bu." Bu Wiwit terdiam sejenak. Dia merenung semua hal yang dihasilkan dari perjanjian Pak Hamid dengan pesugihan itu. Tampaknya telah lenyap bersamaan dengan kematiannya. Sosok gelap itu yang dulu memberinya kekayaan kini sudah tidak ada. Namun tanpa pesugihan tersebut, bisnis mereka jatuh dalam kesulitan. "Lalu, apa yang ini Bu lakukan? Kami di sini siap mendukung apapun keputusan Ibu." Wiwit menghela nafas panjang. "Aku pikir kita harus memulai usaha yang baru. Dengan uang yang tersisa, aku berencana membuka warung lamongan di desa. Kalian bisa membantu di kolam lele sambil membantu aku mengelola warung." Mendengar itu, Birin dan Parmin pun saling bertukar pandang. Mereka tahu situasi ini sulit, tapi tidak ada pilihan lain. Parmin pun mengangguk penuh keyakinan. "Baiklah Bu, kami akan terus mengurus kolam lele. Dan kalau Ibu butuh bantuan di warung, kami juga siap membantu." Waktu demi waktu berlalu, dan Bu Wiwit mulai membuka usaha warung lamongannya. Ia menjual soto lamongan, ayam penyet, serta berbagai macam makanan tradisional yang bisa dinikmati oleh warga desa. Dengan modal yang tersisa, ia mendirikan warung sederhana di tepi jalan utama desa. Warung itu mungkin tidak sebesar bisnis lele mereka dulu, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hari demi hari berlalu, dan warung lamongan Bu Wiwit pun semakin dikenal di desa itu. Para pekerja setia seperti Parmin dan Birin terus membantu, baik di warung maupun di kolam lele yang kini lebih sering kosong. Meski bisnis lele mereka perlahan memudar, usaha warungnya menjadi tumpuan baru bagi keluarga kecil itu. Namun bagi Wiwit, yang terpenting adalah bahwa ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang keserakahan dan ketakutan seperti yang dialami suaminya. Ia tahu kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi, tapi ia juga sadar bahwa kehidupan yang sederhana, meski penuh perjuangan, jauh lebih berarti daripada kekayaan yang datang dari jalan yang susah. Cerita pun tamat. Dan dari kisah ini, semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.